وانشق البحار. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara jamaah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, terlebih di bulan yang mulia ini kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak bekal menuju akhirat kita, dan kita berharap mudah-mudahan amal-amal kita yang kita kerjakan bisa membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati dan abadi. Dan insya Allah pertemuan kita kali ini kita sedikit menggambarkan tentang bagaimana hisab, perhitungan amal di hari kiamat nantinya. Sebuah kejadian yang sangat mengerikan, sebuah perjalanan hidup yang sangat berat, yaitu ketika nanti di hari kiamat dan kita dihadapkan di hadapan Tuhan kita, berhadapan langsung dengan Allah Ta'ala, dan dibongkar semua amal kita. Semua amal yang kita kerjakan di dunia semuanya dibuka oleh Allah Ta'ala dan kita semuanya bertanggung jawab terhadap amal-amal yang kita kerjakan. Oleh itu kejadian di hari kiamat ini sebagai pelajaran bagi kita tentang beratnya perjalanan setelah kematian kita. Maka kehidupan kita siapkan untuk setelah kematian, karena kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan setelah kematian. Sedangkan sekarang itu persiapan. Oleh itu kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan fal yaum amalun bila hisabin. Sekarang ketika kita di dunia yang ada cuma amal dan amal dan amal. Tidak ada namanya hisab, tidak ada namanya perhitungan. Wa ghadan hisabun bila amalin. Dan nanti di hari kiamat yang ada cuma hisab terhadap amal kita dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Oleh itu kalau kita pelajari tentang kehidupan di hari kiamat kita, itu sangat luar biasa mengerikan. Maka seorang muslim itu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk persiapan, karena akan ada nanti peradilan di mana Allah yang menjadi hakimnya, dan kita dihadapkan di depan Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal yang kita perbuat. Pada kesempatan kita kali ini kita sedikit, karena waktunya pendek sekali, kita sedikit mengambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Sulaiman Al-Asqar dalam kitab beliau Yaumul Qiyamah, hari kiamat besar. Pembahasan yang ringkas bagus tentang pembahasan al-hisab. Bagaimana tentang hisab nanti di hari kiamat. Beliau mengatakan yuradu bil hisabi wal jaza. Yang dimaksud dengan hisab yaitu hisab yang kita sering dengar. Hisab itu apa? Hisab itu kata beliau ayyuqafal haq, ayyuqiful haqqu ta'ala tabaraka wa ta'ala ibadahu baina yadayhi. Gambaran hisab itu ketika Allah memperdirikan hambanya di depannya. Jadi kita nanti dipanggil satu persatu di hadapan Allah Ta'ala. Wa yu'arrifuhum bi a'malihim allati 'amiluha, dan Allah akan mengenalkan semua amalan yang kita kerjakan. Kamu dulu berbuat ini, kamu dulu berbuat ini, ngaku enggak? Wa aqwalihim allati qaluha, demikian juga semua ucapan yang dulu kita ucapkan. Wa ma kanu 'alaihi fi hayatihim dunya min imanin wa kufrin wa istiqamatin wa inhirafin. Semua akan dibongkar sama Allah Ta'ala, baik keimanan atau kekufuran, istiqomah atau penyimpangan, ketaatan, kemaksiatan, semuanya nanti akan dibongkar.
wa ma yastahiqunahu ala ma qaddamuhu min ithabatin wa uqubatin. Dan nanti Allah akan memberikan balasan baik, balasan kebaikan atau balasan azab. Wa itaul ibadi kutubahum bi imanihim in kanu sholihin. Dan nanti Allah akan memberikan kitab atau sertifikat setelah dihisab, kemudian ditimbang, setelah itu nanti kita mendapatkan sertifikat. Jadi gambarannya secara ringkas saya gambarkan, ketika nanti kita dibangkitkan dari kubur kita bangkit dari kubur kita, nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar atau namanya arasatul qiyamah. Di padang mahsyar semua orang menanti datangnya Allah Ta'ala. Semuanya berdiri menunggu datangnya Allah Ta'ala. Setelah itu nanti Allah datang di padang mahsyar. Ini masih jauh dari surga dan neraka, belum sampai. Di padang mahsyar Allah datang, kemudian neraka jahanam juga didatangkan, diseret, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, yu'ta jahannam yauma idzin. Pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Untuk mendatangkan neraka jahanam dari tempatnya sampai ke padang mahsyar itu membutuhkan 70.000 tali kekang. Dan setiap tali kekang ada 70.000 malaikat yang menariknya. Berarti 4.900.000.000 jumlah malaikat yang menarik neraka. Ketika Allah datang, maka semuanya nggak ada yang berani bicara sama Allah Ta'ala. Akhirnya nanti ada syafaat. Syafaat pertama namanya syafaatul uzma. Orang datang ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak ada yang berani bicara sama Allah Ta'ala sampai datang ke Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad, beliau datang kepada Allah Ta'ala, kemudian sujud. Setelah itu disuruh ngangkat kepala. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan washfa' tu syafa', berikan syafaat kepada siapa yang kau kehendaki, kau akan diizinkan. Setelah itu baru dijalankan fase kehidupan berikutnya. Jadi pada mahsyar semua orang menunggu. Setelah itu datang syafaat Rasulullah. Setelah itu nanti mereka dihisab. Apa itu hisab itu? Jadi gambaran hisab itu, Allah itu berdiri atau duduk di atas singgasana, bukan arsy. Ini beda gambarannya, ini bukan arsy. Singgasana, tempat duduknya Allah Ta'ala di padang mahsyar. Setelah itu Allah mendatangkan neraka. Tadi neraka sudah datangkan antara Allah dengan hamba. Setelah itu setiap hamba itu dipanggil satu-satu. Maka hamba itu ketika maju di hadapan Allah Ta'ala, dia nanti melihat ke kanan, tidaklah melihat kecuali amal dia. Dia melihat ke kiri, tidak melihat kecuali amal dia. Ketika melihat ke depan, dia itu melihat neraka yang sudah menyala-nyala. Setelah itu suruh maju lagi, sampai akhirnya terjadi diskusi antara Allah langsung kepada hamba. Walaisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah antara Allah dan hamba itu. Setelah itu nanti baru dibongkar semua amal kita. Dengan cara apa? Dengan cara didatangkan buku amal yang ditulis sama malaikat pencatat amal, malaikat yang di kanan dan malaikat yang di kiri. Setelah itu nanti dibongkar satu-satu, yaitu dilihatkan. Sampai ketika dibaca semua catatan amal kita, dibongkar semua, sampai akhirnya nanti kita itu terheran-heran. Kemudian sampai kita mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Kahfi, wa wudi'al kitabu, ketika buku sudah diletakkan, yaitu diletakkan di hadapan Allah Ta'ala, fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, pelaku dosa dan maksiat mereka ketakutan dengan isi di dalamnya. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, setelah itu mereka mengatakan, ini buku apa ini? Ini buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan amal-amal yang kecil dan amal-amal yang besar kecuali semuanya terdata, semuanya ditulis. Wa wajadu ma amilu hadirah, mereka mendapatkan semua yang mereka kerjakan semuanya hadir di catatan itu. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi seorang pun dari hambanya. Sehingga yang dimaksud dengan hisab itu apa? Hisab itu kita dikenalkan, diingatkan dengan semua amal yang kita kerjakan. Dari mana? Dari data malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal, yaitu malaikat yang di kanan dan di kiri,
yang sering dinamakan dengan nama Raqib Atid, walaupun Raqib Atid itu bukan nama, itu julukan. Raqib Atid itu sifat. Raqib Atid itu sifat. Namanya siapa? Namanya Katibul Hasanat, yang kanan pencatat kebaikan. Kalau yang di kiri itu Katib Siwahu, yaitu pencatat selain kebaikan. Atau malaikatnya itu dinamakan dengan katabah, malaikat pencatat amal. Jadi intinya kalau kita pahami di sini berarti intinya semua apa yang kita perbuat itu, apa yang kita jalankan, apa yang kita rasakan di dunia, itu semuanya nanti akan dibongkar sama Allah Ta'ala di hari kiamat. Dibongkarnya amal kita itu dinamakan dengan hisab. Itu dinamakan dengan hisab. Jadi hisab itu nanti akan dibongkar semua. Setelah itu beliau mengatakan di sini, saya ringkaskan pembahasannya. Pembahasan yang kedua tentang masalah hisab. Jadi yang pertama tadi kita gambarkan hisab itu apa, mana hisab. Pembahasan yang kedua kata beliau, hal yus'alul kuffar. Orang kafir itu ditanya enggak? Jadi orang kafir itu ditanya juga enggak? Padahal mereka sudah jelas kafir, mereka itu penghuni neraka jahanam kekal selama-lamanya. Tapi mereka ditanya enggak? Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Syekhul Islam rahimahullah taala beliau mengatakan wa hadhil mas'alatu tanaza'a fihi al-mutaakhiruna min ashabi Ahmad wa ghairihim. Masalah ini, apakah orang kafir itu akan diajak diskusi sama Allah Ta'ala di hisabnya itu? Ditanya enggak mereka itu? Maka itu merupakan masalah yang khilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan murid-muridnya Imam Ahmad dan yang lainnya. Famiman qala innahum la yuhasabun. Ada ulama yang mengatakan mereka enggak dihisab. Orang kafir enggak dihisab. Kenapa? Percuma gitu, enggak ada manfaatnya dihisab karena mereka kekal selama-lamanya di neraka. Itu pendapatnya Imam Abu Bakar Abdul Aziz, dan pendapatnya Abul Hasan At-Tamimi, dan pendapatnya Al-Qadhi Abu Ya'la dan yang lainnya. Wa mimman qala, ada juga yang berpendapat innahum yuhasabun, mereka itu dihisab. Sama dengan orang-orang yang beriman juga sama. Yang berpendapat seperti itu, yang dihisab itu Abu Hafiz Al-Barmaki min ashabi Imam Ahmad, yaitu Abu Hafiz Al-Barmaki, muridnya Imam Ahmad, Abu Sulaiman Ad-Damashqi dan Abu Thalib. Jadi ada dua pendapat di sini, apakah orang kafir itu mereka dihisab atau tidak? Karena mereka sudah jelas mereka itu kafir. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak dihisab karena percuma, nggak ada manfaatnya. Ada yang mengatakan dihisab. Pendapat yang paling kuat wallahu alam, mereka itu dihisab. Mereka itu dihisab. Was-shahih annal kufar muhasabuna mas'uluna kama anna amalahum tuzan. Yang benar bahwasanya orang-orang kafir itu mereka akan dihisab karena dalilnya banyak, dan dalil-dalil itu berbicaranya tentang orang-orang kafir. Pertanyaan sekarang, kalau mereka itu dihisab, terus tujuannya apa? Kan mereka sudah jelas masuk neraka jahanam orang kafir, terus tujuannya apa mereka dihisab? Maka beliau menyebutkan ada 4 tujuan Allah menghisab orang kafir. Yang pertama, iqamatul hujjati alaihim. Allah ingin menegakkan hujjah, sehingga ketika mereka masuk neraka jahanam, mereka itu benar-benar faham saya itu layak masuk neraka. Sehingga tidak ada orang yang alasan, wahai Tuanku kenapa saya diazab, kan saya belum pasti kan itu. Maka mereka itu diazab supaya fala tudlamu nafsun syai'ah, supaya tidak ada orang yang merasa terzalimi. Kayak di pengadilan, orang yang dia itu curang, jelas dia itu curang, kalah pasti itu, tapi mesti bukti-bukti harus didatangkan supaya tidak ada orang yang merasa terzalimi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annallaha yuhasibuhum litawbihihim wa taq'ihim wa taqri'ihim. Allah itu menghisab mereka untuk mengolok-olok mereka di hadapan semua makhluknya, sehingga nanti semua makhluk itu tahu semua itu, terbongkar semua aib-aib mereka, semua dibongkar sama Allah Ta'ala. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk merendahkan mereka, tujuannya untuk mengolok-olok mereka, orang-orang kafir. Sebagaimana Syekhul Islam beliau mengatakan, wa yuradu bil hisab ardu a'malil kuffar alaihim wa tawbihuhum 'alaiha. Allah menghisab orang kafir, tujuannya itu untuk membongkar semua aib-aib mereka, dan tujuannya untuk mencaci maki, dan tujuannya untuk mengolok-olok perbuatan mereka, sehingga nanti semua orang tahu semua tentang kekafiran mereka. Kemudian yang ketiga,
Pembahasan yang ketiga, annal kuffar mukallafuna bi usuli syariati kama hum mukallafuna bi furu'iha. Orang-orang kafir itu, mereka itu dibebankan untuk menjalankan usul syariah. Ada namanya usul syariah. Usul syariah itu seperti iman. Orang itu wajib beriman. Wajib, semua hatta orang kafir kan itu. Mereka wajib untuk beriman. Berarti apa? Mereka dibebankan itu, dan mereka nanti akan ditanya tentang nabi yang diutus kepada mereka, mereka beriman atau tidak, mereka ditanya. Dan yang kedua, mereka juga dibebankan dengan furu'us syariah, cabangnya. Kalau cabangnya khilaf panjang di antara para ulama, tapi pendapat yang paling kuat, mereka itu juga dibebankan. Maksudnya gini, saya contohkan ya gambarannya. Ada orang kafir, mereka nggak beriman. Mereka juga otomatis nggak sholat, mereka juga nggak puasa di bulan Ramadan, mereka juga berzina, mereka juga terkadang minum khamr. Pertanyaan, yang dihisab itu apanya? Apakah yang dihisab itu cuma mereka nggak beriman saja? Itu namanya usul syariahnya. Atau mereka itu juga dihisab, dibebankan untuk yang cabangnya itu, sholat, puasa, dan yang lainnya. Kalau pendapat Imam Nawawi, beliau mengatakan orang kafir itu dibebankan dengan usul syariat dan furu' syariatnya, furu'nya. Jadi mereka nggak sholat, mereka nanti diazab tambahan. Oleh itu orang kafir itu mereka diazab karena kafir, diazab karena nggak sholat, diazab karena nggak puasa, diazab karena mungkin mereka minum khamr, berjudi dan yang lainnya. Itu sebagai tambahan. Itu sebagai tambahan. Maka itu nanti Allah akan menghisab mereka karena untuk dinamakan dengan mudha'afatul azab. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk melipat gandakan azab mereka. Contohnya misalkan ketika Allah Ta'ala berfirman, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian itu masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin, karena kami dulu nggak sholat. Berarti apa? Orang kafir yang tidak sholat mereka diazab. Orang kafir yang nggak puasa di bulan Ramadan mereka juga diazab. Kemudian yang keempat yaitu tujuan hisab bagi orang kafir itu. Yang keempat, annal kufar yatafawatuna fi kufrihim wa dzunubihim wa ma'asihim. Orang kafir itu mereka bertingkat-tingkat dosa-dosa mereka. Ada yang dosanya parah sekali, maka nanti di keraknya neraka. Ada yang dosanya itu setengah, yaitu sederhana lah, di pertengahan. Mereka di neraka jahanam pertengahan. Seperti orang mukmin, mereka di surga bertingkat-tingkat. Demikian juga orang kafir, mereka itu di neraka juga bertingkat-tingkat. Terus bagaimana menetapkannya itu? Menetapkan tingkatan mereka harus dengan hisab, sehingga orang kafir itu juga dihisab. Nah, jadi intinya di sini, pembahasan yang belum bahas di sini bahwa orang kafir itu mereka itu akan dihisab walaupun mereka itu kafir. Kemudian pembahasan yang ketiga, ini saya ringkaskan. Pembahasan yang ketiga, al-qawaidul lati yuhasabul ibadu ala asasiha. Kaidah-kaidah dalam memahami hisab di hari kiamat. Jadi ada beberapa kaidah yang penting yang kita harus paham tentang bagaimana kondisi hisab di hari kiamat itu. Yang pertama kata beliau, al-adlut tamu alladzi la yashushuhu dzulmun. Hisab di hari kiamat itu hisab yang paling adil. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Kenapa? Karena yang menjadi hakim itu Allah Ta'ala. Oleh karena itu, fahami di sini, fahami kaidah ini, faham, penting ini. Jikalau kita di dunia itu dizalimi dan kalah di pengadilan, misalkan karena kita nggak ada bukti, kalah semua lah, apalagi di zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang, yang penting duit. Yang penting duit. Siapa yang punya duit menang. Kalau seandainya kita dizalimi dengan macam-macam lah kezaliman itu, habislah kita di dunia itu. Maka sabar. Kenapa? Karena kita akan menunggu persidangan yang penuh dengan keadilan. Oleh itu istilahnya itu namanya dinamakan dengan sabr sa'ah. Sabar sejenak. Sudah sabar sejenak nggak apa-apa gitu. Kalau seandainya kita sekarang dizalimi lah itu, mau dizalimi karena hak kita dirampas, atau harga diri kita dinodai, misalkan kita dicaci maki, kita difitnah, kita dihibai, kita dituduh dan yang lainnya itu, maka sabar, tenang, walaupun habislah, hancur diri kita itu. Kenapa? Karena kita itu sedang di dunia.
Nabi saja habis juga, banyak nabi yang meninggal dunia kan itu. Tetapi yang kenapa kita itu sabar? Karena nanti akan ada peradilan yang penuh dengan keadilan, yaitu pengadilan Allah Ta'ala. Sehingga di pengadilan Allah Ta'ala itu tidak ada kezaliman sedikit pun. Sehingga orang-orang yang terzalimi, mereka baru akan dimenangkan oleh Allah di hari kiamat. Jangan sekali-kali kita mengira orang yang zalim itu Allah itu luput dari pandangan mereka. Ketika kita berbuat zalim misalkan, bukan berarti Allah itu nggak memandang kita, bukan berarti malaikat pencatat itu nggak mencatat amal kita. Allah memandang kita, Allah memantau kita. Para pencatat amal, malaikat pencatat amal itu mencatat. Pertanyaan, kenapa kok kita menang gitu? Karena memang Allah masih memberikan kepada kita itu sebenarnya kesempatan untuk bertobat, tapi malah kita gunakan kesempatan itu untuk menambah zalim kita. Maka kalau kita itu sedang di pihak yang terzalimi, kita itu nggak usah terlalu pusing gitu. Kenapa? Karena Allah terus memantau mereka. Malaikat pencatat terus menulis perbuatan mereka. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Kalian jangan sekali-kali mengira Allah itu lalai terhadap perbuatan orang-orang yang zalim. Innama nu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Sengaja kezaliman mereka itu diakhirkan azabnya sampai datang waktu di mana mata mereka semuanya ketakutan. Itu kapan itu? Di hari kiamat. Sehingga fahami di sini bahwa jika seandainya kita itu terzalimi sekarang, apa sajalah, baik harta kita terzalimi atau jiwa kita terzalimi, kita dipukul, kita dicubit, kita nggak bisa balas kan itu. Atau harga diri kita, karena kan hak kita itu 3. Setiap kita itu punya 3 hak. 3 hak, dan itu hukumnya haram bagi setiap orang untuk melanggar hak itu. Yaitu muslim satu dengan yang kedua itu haramun damuhu, diharamkan darahnya, jiwanya. Sehingga tidak boleh memukul, tidak boleh mencubit, tidak boleh melukai, nggak boleh, karena itu masalah nyawa. Yang kedua, diharamkan harta, sehingga tidak boleh merampas, tidak boleh mencuri, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, harga diri. Jika hak kita dizalimi baik satu dari 3 ini, baik berupa nyawa, jiwa, atau berupa harta, atau berupa kehormatan kita disobek-sobek sama orang, kita nggak bisa membalas gitu. Kita cuma bisa diam. Bukan berarti kita itu kalah. Kalau seandainya sekarang kita kalah, tinggal tunggu nanti datang hari kiamat, di mana nanti Allah yang akan menjadi hakim. Maka itu apa? Siapa saja yang berbuat zalim itu hati-hati. Allah bukan berarti Allah itu lalai terhadap perbuatan Anda, bukan. Bukan berarti malaikat pencatat amal itu mereka nggak tahu perbuatan Anda, bukan. Terus memantau sampai nanti datang hari kiamat, di mana ke peradilan Allah itu tidak ada kezaliman sedikit pun. Jadi yang perlu kita pahami bahwa peradilan Allah itu adil, tidak ada kezaliman sedikit pun sama sekali. Kemudian yang kedua, yang perlu kita pahami, yang kedua kaidah penting dalam masalah hisab nanti di hari kiamat, la yu'khadhu ahadun bijarimati ghairihi. Seseorang tidak dibebankan dengan dosanya orang lain. Yaitu apa? Kita itu nanti menanggung dosa kita masing-masing. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Setiap jiwa tidak mungkin dia itu mendapatkan hasil kecuali yang dia usahakan sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosanya orang lain. Sehingga apa? Kita nanti di hari kiamat itu, kita itu bertanggung jawab terhadap perbuatan kita masing-masing. Walaupun kita itu bertanggung jawab terhadap amal kita sendiri, tapi pahami di sini, tetapi ada orang yang ikut menanggung dosanya orang lain. Kaidahnya itu memang kaidah asal. Setiap orang itu bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri-sendiri. Saya punya dosa, ya saya bertanggung jawabkan dosa saya itu. Tidak mungkin dosa itu turunan gitu. Anak saya nanti ikut menanggung, nggak ada namanya dosa turunan. Saya berdosa, ya saya nanti yang bertanggung jawab. Anak saya nggak ada urusan, istri saya nggak ada urusan dengan dosa itu. Sehingga apa? Sehingga setiap kita itu nanti akan bertanggung jawab terhadap semua yang kita perbuat sendiri-sendiri. Itu kaidah asal. Tidak mungkin dosanya orang lain ditimpakan kepada kita. Kita nggak ada masalah kita di situ gitu. Tetapi yang perlu kita pahami, ada juga orang yang menanggung dosanya orang lain. Dinamakan dengan afqalahum ma'a afqalihim.
athqalan ma'athqalihim. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 13, wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'athqalihim. Nanti mereka itu akan memikul dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang dilipatkan kepada dosa mereka. Nah, berarti di sini pahami, di sini ada orang, ya ini sangat mengerikan, maka hati-hati di sini. Ada orang yang dia itu datang di hari kiamat, dia memikul dosanya sendiri dan dia juga harus memikul dosanya manusia yang lainnya. Orang-orang lain dia pikul juga dosanya itu. Siapa orang itu? Adalah orang-orang yang menjadi sebab manusia berbuat dosa dan maksiat. Itu kenapa Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan kebajikan, dan jangan sekali-kali kita itu tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Siapa saja yang ikut campur dalam dosa manusia, maka dia memikul dosanya walaupun dia tidak mengamalkan. Contohnya misalkan dia menjadi pengajarnya, orang yang mengajarkan kesesatan misalkan itu, walaupun dia nggak mengamalkan, yang mengamalkan kan orang-orang murid-muridnya itu, tapi dia menjadi penyebab, maka dosa-dosa masyarakat itu nanti dia memikulnya. Contohnya lagi misalkan gotong royong, misalkan ada acara-acara dosa, kita nggak mengamalkan, kita nggak ikut, tapi kita nyumbang, atau kita yang mencarikan dananya, atau apa sajalah itu. Maka kenapa dalam masalah khomer itu, yang dilaknat dalam masalah khomer itu 10 orang. Semua yang terlibat dalam masalah khomer semuanya nanggung dosa masing-masing itu, walaupun dia gak minum, walaupun dia tidak minum. Maka itu hati-hati, jangan sampai kita itu ikut andil dalam dosa dan maksiat, apalagi sampai kita itu menanam tanaman-tanaman dosa, walaupun kita nggak memetik, yang memetik nanti orang-orang berikutnya itu, tapi kita itu menanggungnya. Siapa itu? Orang-orang yang mencontohkan dosa dan maksiat. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh-contoh yang jelek, dia sudah meninggal dunia, tapi ketika contoh itu masih dijalankan, maka dia akan menanggung sampai hari kiamat. Oleh itu sampai Rasulullah mengatakan tidak terjadi pertumpahan darah. Ada orang yang membunuh manusia itu, kecuali anak Nabi Adam yang pertama itu menanggung dosanya. Kenapa? Karena dia yang pertama kali mencontohkan dosa pembunuhan, yaitu anaknya Nabi Adam itu. Sehingga fahami di sini, intinya fahami yang kedua ini, fahami setiap kita itu nanti akan memikul dosa kita masing-masing, kecuali jika kita ikut campur dalam dosa manusia, maka kita nanti akan memikul dosa kita ditambah lagi dengan dosa-dosa mereka. Kemudian yang ketiga, ibtila'ul ibad ala ma qaddamuhu min a'malin. Ketika dihisab itu, maka nanti Allah itu akan yaitu membongkar, sehingga setiap manusia itu dia baru sadar, ingat gitu, oh iya Masya Allah saya dulu berbuat seperti ini, oh iya saya dulu berbuat seperti ini. Akhirnya apa? Orang itu baru sadar tentang perbuatan dosa-dosa yang dia itu sudah kayak lupakan gitu. Kan biasa kita manusia itu kan sering melupakan, karena memang karakter manusia itu pelupa. Maka dengan adanya hisab itu apa? Akhirnya kita itu ingat dengan dosa-dosa kita dulu. Ketika dibacakan sama Allah Ta'ala, kamu dulu berbuat seperti ini, oh iya Masya Allah itu, ya wahai Tuhanku saya baru ingat saya berbuat dosa itu. Terus dibacakan lagi, kamu dulu berbuat dosa seperti ini, Masya Allah iya, ya wahai Tuhanku saya berbuat dosa seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya setiap orang itu baru ingat terhadap dosa-dosa mereka. Nah itu kalau kita sekarang masih hidup ini, kita bisa menghisab diri kita, itu luar biasa. Dinamakan dengan muhasabatun nafsi. Kenapa? Karena dengan kita itu menghisab diri, kita itu ingat dengan dosa-dosa kita gitu. Oleh itu kata sebagian mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba hisab diri kalian itu sebelum kalian dihisab sama Allah Ta'ala. Karena banyaknya kita itu, insya Allah kita semuanya termasuk seperti inilah itu. Kebanyakan kita itu karena meremehkan dosa, sampai akhirnya kita berbuat dosa itu selesai lah gitu. Seakan-akan dosa itu sudah tertutup itu, selesai kan itu. Tidak, rupanya dosa itu nanti akan dibongkar lagi sama Allah Ta'ala. Maka itu sebelum nanti Allah yang menghisab kita, kalau bisa itu setiap hari sebelum tidur itu, kita itu menghisab diri kita. Hari ini saya berbuat dosa apa ya? Oh saya berbuat dosa seperti ini, saya bertobat sama Allah Ta'ala.
terus berbuat dosa apa lagi saja itu. Sehingga setiap hari itu kita pantau diri kita, apa dosa itu yang kita belum selesai itu, yang kita belum bertobat itu apa. Karena rupanya, fahami di sini, nanti banyak sekali dosa-dosa yang kita nggak bertobat. Disebabkan apa? Disebabkan karena kita terlupakan. Dosa-dosa itu terlupakan sekarang itu. Dan bagi Allah dosa itu nggak akan terlupakan. Kan kita itu kan nggak mungkin kita bisa bertobat kalau kita itu nggak ingat terhadap dosa itu kan itu. Kan namanya orang bertobat itu kan menyesali. Di antara syaratnya orang bertobat itu kan menyesali. Gimana kita bisa menyesali kalau kita nggak ingat kan gitu? Nah itu apa? Kalau kita itu bisa mengingat dosa-dosa kita yang lama, apa saja sih dosa-dosa kita itu, kemudian kita bisa menyesali, kita berniat tidak mengulangi, itu kita itu sudah bertobat, bersih. Kalau sudah bertobat ditutupi gitu. Yang menjadi masalah itu apa? Orang datang di hari kiamat, dia merasa sudah bertobat, dia sudah kenal sunnah, ngaji sudah bertahun-tahun, jenggotnya sudah panjang, sudah putih gitu. Seakan-akan saya sudah bersih dosa saya itu, saya sudah bertobat itu. Rupanya ketika di hari kiamat dibongkar semuanya sama Allah Ta'ala, kita baru sadar, Masya Allah, dulu saya berbuat dosa ini, saya belum tobat saya itu. Oh rupanya saya berbuat dosa ini juga saya belum bertobat. Sadar semua kita itu. Kenapa seperti itu? Karena kita itu merasa seakan-akan dosa yang sudah kita lalui itu selesai kan itu. Rupanya tidak. Rupanya tidak. Maka itu fahami di sini itu. Orang-orang yang beriman itu, mereka adalah orang-orang yang paling takut. Mereka itu menggabungkan antara roja dan khauf. Alladzina yu'tuna ma atau, Allah Ta'ala mengatakan orang-orang yang membelanjakan harta mereka. Wa qulubuhum wajilatun, dalam kondisi hati mereka ketakutan. Aisyah bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang membelanjakan harta sampai hatinya ketakutan? Apakah mereka itu membelanjakan hartanya untuk dosa dan maksiat ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bukan wahai Aisyah. Mereka itu orang mukmin yang rajin ibadah, sedekah, baca Quran, puasa, dan yang lainnya lah. Tapi mereka takut. Mereka takut kalau amal mereka nggak diterima. Mereka takut terhadap dosa-dosa yang mereka kerjakan. Kenapa? Karena orang yang beriman itu dosa yang mereka kerjakan itu kayak di depan mata mereka itu. Terus kemana saja mereka melihat itu, mereka itu melihat dosa mereka itu. Sehingga ketika mereka itu tersibukkan dengan dosa mereka, mereka tersibukkan dengan aib mereka lupa dengan aibnya orang lain. Kenapa kok kita itu kok senang sekali bicarakan aibnya orang itu? Karena kita itu lupa dengan aibnya kita gitu. Kita itu lupa dengan aibnya kita. Rupanya kita itu banyak sekali aib kita itu. Tapi karena sudah ditutup dengan diri kita, kayak tertutup itu, akhirnya kita melihat itu depan kita itu nggak ada aib kecuali orang yang kita lihat gitu. Padahal subhanallah itu dosa kita, aib kita itu banyak sekali, tapi kita itu lupa semua itu. Oleh itu kalau bisa itu kita itu sekarang itu perbanyak untuk mengingat dosa-dosa kita dulu gitu. Banyak sekali dosa yang kita belum bertobat sampai nanti datang di hari kiamat itu. Coba Rasulullah menggambarkan itu. Sampai Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, lau ataitani biqurabil ardi khotoya. Wahai hambaku, jika seandainya nanti kamu datang kepada saya dengan dosa satu bumi, bukan satu gunung, bukan samudra, satu bumi gitu. Yaitu apa? Dosa-dosa yang kita belum bertobat. Kalau sudah bertobat selesai kan gitu. Tapi banyak di antara kita itu ketika kita sudah kenal sunnah, kita sudah ngaji, kita sudah namanya salafi, seakan-akan kita itu sudah bertobat dari dosa semua itu. Seakan-akan kalau kita sudah masuk komunitas hijrah, kita itu sudah taubat dari semuanya. Tidak. Setiap dosa yang kita dulu pernah berbuat harus kita ingat satu persatu. Dan kita harus taubat dari perdosa. Tidak bisa namanya taubat itu taubat secara global. Saya sekarang ngaji, sesuai Tuhanku, saya bertobat dari semua dosa yang saya kerjakan, yang saya tahu dan tidak. Nggak bisa. Tidak bisa. Taubat kalau dosa besar harus pertaubat. Harus perdosa kita itu harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Nah itu nanti hikmah ketiga atau nanti hisab yang ketiga yang di situ kaidahnya itu, disitulah kita akan ingat terhadap dosa-dosa kita. Kita nanti akan datang di hari kiamat itu merasa kita itu sudah wis luar biasa lah, saya salafi, saya sunnah, saya pasti masuk surga saya itu. Rupanya ketika di hari kiamat dibongkar semua dosa-dosa kita, akhirnya disitulah nanti kita akan menyesal. Nah itu di hari kiamat itu hisab itu nanti akan dikenalkan lagi kita itu, diingatkan kembali memori terhadap dosa-dosa yang kita kerjakan. Kemudian yang keempat, mudha'afatul hasanati duna sayyi'at. Kebaikan itu subhanallah rahmatnya Allah itu. Kita kan nanti kan membawa ini ada dosa, ada pahala. Kan nanti kita di hari kiamat itu pasti nggak mungkin tidak.
Selama Anda itu manusia, pasti di hari kiamat itu bawanya dua. Sehingga kenapa kok timbangannya itu ada dua gitu? Ya, timbangannya itu ada dua. Kenapa? Setiap kita itu membawa dua. Ada kebaikan yang kita bawa, ada juga kejelekan yang kita bawa. Tidak mungkin kita itu membawa murni kebaikan saja, nggak ada dosa yang kita bawa, nggak mungkin sama sekali. Maka itu subhanallah, rahmatnya Allah kepada kita itu, orang masuk surga itu bukan karena kebaikan yang murni, nggak ada. Tetapi standarnya itu faman thaqulat, beratnya yang lebih berat mana gitu. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia masukkan surga. Ada kejelekan nggak? Ada, banyak kejelekannya itu, tapi Allah maafkan dengan banyaknya kebaikan. Faman khafat mawazinuhu, siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih ringan, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan azab. Maka subhanallah, perhatikan ya, di hari kiamat itu orang bawa kebaikan, orang bawa dosa. Ini dosa-dosa yang belum bertobat loh. Kalau dosa sudah bertobat, sudah nggak akan dibawa lagi gitu, selesai kalian. Tapi dosa-dosa yang kita belum bertobat, itu nanti akan kita bawa. Ya, rahmatnya Allah kepada kita itu, yang kebaikan dilipat gandakan sama Allah Ta'ala, pahalanya berlipat-lipat. Sedangkan kejelekan itu dosanya sama, dihitung satu, dosanya dihitung satu. Sedangkan kebaikan sampai ternyata 700 kali lipat itu banyaknya itu. Orang misalkan dia ibadah di malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, itu sudah berapa kali lipatan gitu. Maka subhanallah, coba perhatikan ya, perhatikan ini. Dosa yang kita bawa di hadapan Allah gak dilipat gandakan, sedangkan kebaikan yang kita bawa berlipat-lipat dibesarkan sama Allah Ta'ala itu. Jika seperti ini, yaitu pahala sudah dilipatkan, dosa gak dilipatkan, kok masih berat dosanya, maka berarti kita itu keterlaluan gitu. Ya, paham ya maksudnya? Nah, itu banyak para ulama mengatakan sungguh keterlaluan. Orang yang pahalanya saja dilipat-lipatkan, kok masih kalah dengan dosanya nggak dilipatkan gitu. Faham tergambar bahasanya? Kan kita itu datang di hari kiamat bawa pahala dilipat gandakan, berlipat-lipat kali kan itu. Sedangkan dosa kan nggak dilipatkan, kok masih berat dosanya itu? Berarti apa? Sangat-sangat keterlaluan kita itu di dunia itu. Berarti kita ngamalkan kebaikan itu sedikit sekali kan gitu. Maka apa? Maka ketika pahala itu dilipat gandakan sama Allah Ta'ala, Masya Allah, kita punya banyak dosa lah, gak apa-apa lah gitu. Karena kita manusia, kita bukan malaikat gitu. Kita itu bukan malaikat yang gak punya dosa. Kita semuanya punya dosa. Gak apa-apa kita itu punya dosa. Kita itu, kenapa kok kita punya harapan gitu? Karena kita punya harapan dari pelipatan pahala. Itu yang kita harapkan. Sehingga apa? Nggak ada masalah kita berbuat dosa dan maksiat, banyak yang kita kerjakan dari dosa dan maksiat kita, tapi kita itu masih punya harapan besar kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah menjanjikan pelipatan pahala, dan itu yang kita harapkan. Pelipatan pahala itu yang sangat kita harapkan, yang dengan inilah kita bisa selamat gitu. Bukan amal soleh semata yang kita kerjakan. Kalau amal soleh semata yang kita kerjakan, berapa amal soleh Anda gitu? Sekarang pertanyaan, Anda punya mata gitu. Sekarang kita punya mata. Pertanyaan, mata Anda digunakan untuk ibadah dengan selain ibadah lebih banyak mana gitu? Coba kalau kita hitungan, kalkulasi lah kita hitung-hitungan. Atau umur Anda, jam Anda yang Anda miliki itu setiap hari 24 jam. Pertanyaan, 24 jam yang Anda gunakan untuk ibadah berapa jam? Kalau seandainya cuma hitung-hitungan seperti ini saja, dosa, kebaikan, dosa kita itu lebih banyak daripada kebaikan kita itu. Kalau seandainya cuma itu saja, habis kita semua itu, nggak ada yang selamat sama sekali itu. Tapi kita itu masih punya harapan. Kenapa kita punya harapan? Karena Allah itu menjanjikan untuk melipatkan ganda pahala yang kita miliki, kebaikan. Itu yang membuat kita itu apa? Kita itu punya roja, punya rasa harap kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak ada itu, tidak ada pelipatan pahala, habis semua diri kita itu. Sudah, kita tidak ada lagi motivasi kita untuk berharap sama Allah Ta'ala itu. Faham ya maksudnya saya sampaikan? Faham ya maksudnya? Jadi yang membuat kita itu, kenapa kok kita itu masih termotivasi itu? Kita masih punya rojak, harapan kepada Allah Ta'ala. Kita itu harapannya itu cuma pelipatan pahala saja gitu. Bukan pahala, bukan amal soleh yang kita kerjakan. Amal soleh kita itu nggak ada apa-apanya dengan dosa yang kita kerjakan gitu. Coba kita hitung-hitung sholat kita lah. Anda sholat itu berapa jam sehari, setiap hari itu? Anda sholat berapa jam sih? Sekarang dipotong misalkan 24 jam, 8 jam sudah untuk tidur.
ya, 8 jam tidur, kita nggak bisa apa-apa dalam tidur kita itu. 1 jam untuk makan, 1 jam untuk buang hajat, 1 jam habis. 1 jam lah minimal kita itu bisa sholat, itu saja luar biasa kita sholat 1 jam itu. 1 jam dibandingkan 24 jam kan itu, 23 jam. Nah itu kalau seandainya kita itu hanya berharap amal soleh kita masuk surga, nggak bisa kita itu berharap dengan amal soleh kita. Paham ya? Yang kita harapkan itu bukan amal soleh kita. Kita bukan berharap dengan itu, karena kalau amal soleh itu nggak ada apa-apanya dengan dosanya. Yang kita harapkan itu pelipatan ganda dari amal soleh yang kita kerjakan. Itu yang kita harapkan, karena itu yang membuat kita itu punya rasa harap kepada Allah Ta'ala. Ini jam berapa ya sampai? Nah, kemudian terakhir ini panjang sebenarnya, pembahasan masalah hisab itu panjang sekali. Intinya gini, terakhir saja. Nanti ketika hisab ini terakhir, penting, sangat penting ini difahami. Ketika nanti kita dihisab di hadapan Allah Ta'ala itu, maka nanti orang yang dihisab itu nanti ada 2 macam. Kondisi kita, model hisabnya kita itu ada 2 macam. Yang pertama, ada orang yang hisabnya itu dibongkar secara umum. Malaikat melihat, manusia melihat, jin melihat, binatang melihat, semuanya menyaksikan. Sehingga setiap kita dibongkar aibnya sama Allah Ta'ala, semua malaikat melaknat kita dan mencaci maki kita, semuanya tahu semualah itu. Ini yang pertama. Siapa ini? Ini adalah orang-orang yang mujahir bidzunub, orang yang menampakkan dosa. Maka fahami ini, siapa yang menampakkan dosanya, maka dia tidak ada kehormatan sedikit pun. Allah akan bongkar semua aib dia nanti di hari kiamat. Menampakkan dosa itu pertama, namanya menampakkan dosa itu kita berbuat dosa, kita tampakkan di hadapan orang. Ini yang pertama. Yang kedua, kita berbuat dosa sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, tapi setelah itu kita ceritakan, kita foto, kemudian kita kirim di media sosial gitu. Kita bikin status misalkan, nah itu walaupun kita berbuat dosanya sendiri itu, maka itu nanti semuanya dibongkar sama Allah Ta'ala dan semuanya tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang hisabnya itu modelnya itu, hamba itu datang kemudian ditutup, sehingga bahwa itu urusan pribadi antara Allah dengan hamba itu, nggak ada yang tahu, malaikat nggak tahu, manusia nggak tahu, semua itu tertutup. Siapa itu? Orang-orang yang masih punya rasa malu terhadap dosa, orang-orang yang masih punya rasa takut terhadap dosanya, sehingga karena malunya dan takutnya, saya nggak pengen ada satu orang pun yang melihat dosa saya itu. Hatta istri saya, jangan sampai istri saya tahu, karena kalau saya takut terhadap dosa saya itu tahu ini dosa gitu. Terkadang fahami di sini, fahami. Terkadang ilmu kita itu nggak bisa mengalahkan syahwat kita. Kita tahu ini dosa, tapi ilmu kita nggak kuat. Syahwat lebih dominan. Maka kalaupun syahwat lebih dominan sampai kita jatuh dalam dosa, dalam kondisi kita tahu itu dosa gitu, minimal karena rasa takut kita itu, kita nggak pernah menampakkan. Hatta istri kita jangan sampai tahu. Setelah itu apa? Kita nggak pernah membongkar yang aib yang sudah kita tutupi ini. Jangan sampai dilihat sama orang lain. Saya ceritakan, saya juga nggak pernah itu. Maka orang seperti ini, hisabnya itu nanti tertutup. Nanti dibuka sama Allah Ta'ala persatu persatu. Kamu berbuat dosa pada jam sekian, tanggal sekian di tempat ini, benar nggak? Benar wahai Tuanku. Buka lagi, kamu tanggal sekian berbuat seperti ini, benar nggak? Benar wahai Tuanku. Sudah, dia nggak bisa ngelak. Adzan? Masya Allah. Ya wes ah. Tak kira jam 6 adzannya punya ya. Masya Allah. Ya sampai di sini wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.